وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Manifestina azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi. Sekarang kita udah ganti kitab, yaitu judulnya Qawaid fil Muamalat al-Maliyah. Yaitu kalau kemarin kaidah fikih-fikih secara umum, kaidah qawaid fikih ya. Hari ini kaidah khusus untuk fikih muamalah. Penulisnya nih, Ahmad Syafiq bin Abdul Latif Abu Yusuf. Kita hari ini cuma sebentar, insya Allah maksimal sampai setengah 6. Nah, saya ada acara di masjid lain. Kita baca mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah pendahuluan. Ya, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, mohon petunjuk ampunannya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, amal perbuatan kita. Nah, ini khutbah aja ya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Jadi kalau kamu dengar penceramah atau khotib mengatakan tadi itu khutbah aja. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, ini artinya ini. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Untuk mencapai takwa yang sebenarnya, ya kamu harus punya ilmu, biar tahu gitu. Takwa sebenarnya itu apa gitu. Ya, takwa sebenarnya ya harus berdasarkan ilmu. Ala nuri minallah, takwa. Ya, kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya, ala nuri minallah, karena nuri minallah berarti dengan ilmu. Nah, ilmu dapat dari mana? Belajar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu di sini Nabi Adam. Ada juga yang kemudian menafsirkan yaitu orang tuamu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya kemudian diciptakan pasangannya. Itu Nabi Adam, rusuknya itu diambil, kemudian diciptakan ibunda Hawa. Wabassa minhumma rijalan katsira, kemudian Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak, wanita dan perempuan juga. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kepada Allah di mana kalian saling meminta kepadanya. Yang kamu minta itu hanya kepada Allah wal arham. Dan minta untuk pemeliharaan hubungan silaturahim itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah pada kalian itu mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ngomonglah dengan omongan yang benar. Itu orang beriman itu nggak boleh dusta. Dengan Nabi SAW wanti-wanti soal dusta, itu menjadi kebiasaan orang-orang munafik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, semoga Allah kemudian membenarkan atau memperbarui amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa kalian, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna. Ini udah nggak bisa ditawar-tawar ya, agama Islam itu agama yang sempurna, tidak meninggalkan masalah satupun, melainkan telah dibahasnya. Jadi agama Islam itu agama yang sempurna, sehingga semua masalah itu pasti akan selesai dengan Islam. Nah, kok kamu bisa atau nggak bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan agama Islam atau syariat Islam? Maka itu kembali bagaimana kamu memahami Islam. Kalau kamu memahami Islam itu kompleks, gitu, pemahamanmu itu menyeluruh, kamu paham Al-Quran dan ilmu-ilmunya, kamu paham hadis dan ilmu-ilmunya, kamu paham fikih dan ilmu-ilmunya, gitu kan, turun-turunannya, gitu. Maka insya Allah semua masalah di dunia ini nggak ada solusinya selain dengan menggunakan agama Islam. Tapi kalau kemudian kamu pahamnya setengah-setengah, maka muncullah orang Islam yang LGBT, muncullah orang Islam yang
berpaham komunis, muncullah orang Islam yang berpaham sekuler. Karena dia memahaminya setengah-setengah, nggak belajar. Dia merasa udah selesai, aku udah S2, S1, S3. Menurut dia udah mentok ilmunya. Sehingga dia kemudian ternyata begitu ngomongan khususnya soal ekonomi ini, dia merasa nggak puas dengan ekonomi Islam, akhirnya lari dengan ekonomi konven, ya ngomongkan soal riba dan seterusnya. Maka bagaimana kedudukan kita dalam agama ini ya ditentukan pada bagaimana ilmu kita dalam agama ini. Artinya nggak ada orang yang kemudian sempurna pemahamannya utuh gitu kan, sehingga dia seolah-olah bisa menyamai Nabi SAW. Nggak ada. Ya. Bahkan Nabi SAW pun dalam beberapa kasus untuk menjawab pertanyaannya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita merasa sudah belajar agama, maka ketahuilah sesungguhnya masih banyak kitab yang perlu kita baca lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi ini sudah sempurna, kemudian cukup dan diridhoi. 3 kata kunci ini. Jadi Islam itu sudah sempurna, nggak usah ditambahi atau dikurangi. Islam itu sudah cukup, nggak usah nyari yang lain. Dan Allah meridhoi hanya Islam, jangan nyari yang lain. Maka tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari murkanya, kecuali telah Allah jelaskan dengan gamblang dan jelas. Itu sudah clear. An Abi Dzar Koran, Qala dari Abi Dzar, beliau berkata, Tarokna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami meninggalkan, Tarokna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW meninggalkan untuk kami irun yuqallibu janahaihi fil hawa. Tidak ada satupun burung yang mengapakkan kedua sayapnya di udara, illa huwa yudzakkiruna minhu ilman. Melainkan beliau telah menyampaikan kepada kami ilmu-ilmunya. Artinya beliau ingin menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu mengajarkan semuanya kepada para sahabat. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah, Abu Dzar berkata, faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad yubayyinu lakum. Tidaklah tersisa apapun yang bisa mampu mendekatkan kamu ke surga dan juga mampu menjauhkan kamu dari neraka, kecuali gitu kan. Ya, qad yubayyinu lakum. Sudah dijelaskan kepada kalian. Ini menarik nih, Nabi sendiri yang ngomong ya. Bahwasanya ketika kita belajar agama atau mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya ya surga gitu. Kemudian ketika kita kemudian belajar atau kemudian mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya menjauhi neraka. Nabi sendiri yang ngomong. Makanya kemarin saya bukan dikritik ya, ditanya sama seorang pemuda yang beraliran ateis gitu. Dia kemudian bertanya, kenapa kita kalau ibadah selalu yang kita cari surga dan kita cari neraka? Ya, saya tanya balik, kamu kok goblok banget sih? Gitu. Lah orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha semua beribadah juga nyari surga mereka sendiri-sendiri loh. Masa kita orang Islam nyari surga kamu protes? Berarti kamu aneh gitu. Aneh sendiri gitu. Di antara semua agama itu kamu aneh gitu. Di antara semua makhluk itu kamu manusia paling aneh gitu. Nah, ibaratnya manusia itu umumnya manusia makan nasi atau makan daging ayam gitu. Kamu makan batu, kamu tuh aneh gitu. Nah, jadi keanehan itu kadang dia nggak disadari sama orang-orang seperti itu. Dia merasa udah baca buku-buku hebat gitu kan, sehingga dia merasa ilmunya itu tinggi. Padahal sebenarnya apa yang dia pahami atau apa yang dia dapatkan itu aneh gitu. Keanehannya itu luar biasa. Padahal Nabi SAW yang mengatakan loh gitu. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad yubayyinu lakum. Jadi kita itu memang mendekatkan diri pada Allah dan apa namanya? Menjauhi larangan-larangan Allah dalam rangka untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Itu udah kalau kita niatkan itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita punya niatan kemudian mencintai karena cinta kepada Allah itu lebih baik gitu. Cuman kalau tujuannya yang tadi itu surga dan neraka nggak apa-apa gitu. Oh yang nyuruh ya nabinya. Bahkan Allah sendiri juga mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan mati wa inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan setiap kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita perbuat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang kemudian ya, bisa masuk ke surga dan keluar dari neraka atau selamat dari neraka, maka dia orang beruntung. Ini ngomong Allah. Tadi ngomong Nabi. Jadi Nabi dan Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan. Jadi nggak perlu kita punya pendapat-pendapat yang aneh-aneh itu. Nah bukannya itu ada syair Abu Nawas gitu kan, aku nggak pantas masuk surga tapi aku juga nggak tahan masuk neraka gitu. Itu kan orang-orang sufi, jadi nggak usah diperhatikan. Demikian juga tidak ada satupun dari hukum syariat baik yang berlaku pada Nabi SAW
masa hidup atau sepeninggal beliau sampai hari kiamat nanti, kecuali pasti ditemukan jawabannya dalam Al-Quran maupun sunnah, baik secara tegas maupun isyarat, keumuman dalil serta ilat-ilat hukumnya. Jadi kalau kita mau belajar, tadi di awal sudah bilang, gitu. Kalau kita mau belajar Islam dengan benar, pasti semua masalah di dunia ini ada jawabannya dalam agama. Tapi karena kita nggak mau belajar, ya kadang itu kita nyari-nyari jawaban dari tempat lain, dari tempat orang ateis, dari tempat agama lain, gitu kan. Jadi kemudian, wah berarti Islam itu kurang sempurna, lebih cocok jawaban yang sana. Enggak ya. Kemudian langkah bagusnya yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana pada suatu ketika Syekh Muhammad Abduh sedang berada di Inggris. Saat itu beliau sedang makan di sebuah rumah makan. Ternyata di sisinya ada seorang pendeta Kristen dan dia bertanya kepada Syekh, dalam Al-Quran disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Di situ ada ayat An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kepadamu yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai' untuk menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya nanya, gitu kan, kata si pendeta itu, apakah dalam Al-Quran diterangkan bagaimana cara membuat makanan yang kamu makan ini? Maka Syekh Muhammad Abduh mengatakan, ya hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Pendeta Kristen kemudian bengong, di ayat mana gitu loh? Di ayat mana? Maka Syekh memanggil pelayan rumah makan dan bertanya, bagaimana cara membuat makanan ini? Maka pelayan itu menjawab begini. Setelah selesai, maka Syekh berkata kepada pendeta, begitulah caranya bagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Pendeta tadi bingung loh, kok gitu? Masa kayak gitu cara jawabnya? Gitu. Kemudian Syekh berkata, ya Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli dzikir jika kamu nggak tahu. Jadi ini sebuah ayat yang mujmal, yang global, yang intinya itu dalam beberapa kasus-kasus rinci itu bisa dikembalikan kepada para ahlinya. Sehingga ini perintah, kalau kamu ingin tahu resep suatu masakan, ayatnya memerintahkan tanya sama ahlinya yang bikin tadi. Gitu ya. Jadi semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tinggal bagaimana kita menangkapnya. Dan orang yang mengetahui cara membuat makanan ini ya pelayan tadi itu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menyempurnakan agama Islam yang mulia ini. Oleh karena itu tidak ada satupun masalah klasik maupun kontemporer. Klasik itu dulu, kontemporer itu sekarang, kekinian. Kecuali telah dijawab oleh para ulama dengan jelas sekali berdasarkan sandaran Al-Quran dan Sunnah. Meskipun kejadian tersebut belum pernah ada pada zaman turunnya wahyu. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.